Iya, ini soal Renpam ya. Ini banyak pertanyaan soal rencana pengamanan. Kami punya dokumen resminya. Kami punya konteks bagaimana itu berlangsung. Kami punya dinamika minimal 10 hari sebelum hari H. Komunikasinya bagaimana sampai muncul penambahan pasukan ya dari berbagai polres di seputaran Malang. Kami punya informasi juga postur keamanan di Malang, ya terutama di Kabupaten Malang. Kami juga punya informasi terkait karakter dari BKO yang ada di pertandingan kemarin. Termasuk kalau tadi dikatakan apakah permintaannya PHH, ya tertulisnya memang PHH. Gitu. Termasuk yang lain-lain kami punya dokumen resminya, kami punya konteksnya, kami punya informasinya. Nanti akan kami sampaikan lebih detail ketika laporan akhir. Oke. Terus tadi bagaimana dengan karakter senjatanya? Senjatanya kami pegang, kami lihat, kami teliti. Jadi jelas karakternya kayak apa, ya. Lubang senjatanya berapa kami juga lihat. Nanti kami akan sampaikan detail termasuk foto-foto dari senjata-senjata tersebut di laporan akhir. Oke, kalau tadi ada pertanyaan selongsong peluru yang ditemukan oleh Komnas HAM berapa, semua warna yang tadi disebutkan kami tahu, kami lihat, kami pegang, dan kami dokumentasikan. Ya, mulai dari merah dan sebagainya itu merah, hijau, biru, kuning. Nah itu kami semuanya dapat dokumen itu dan dapat penjelasannya. Oke, termasuk juga kami juga mendapatkan selongsong itu, ini Mas Arif ini yang salah satu yang megang bekas selongsongnya itu jarak sekitar 30 cm ya. 30 cm itu masih panas. Jadi dilihat ini masih panas dia. Terus ada beberapa teman yang pegang barangnya, ya tangannya juga panas. Itu juga kami dapatkan semuanya terkait itu semua. Bagaimana hasilnya nanti di laporan akhir, termasuk kami memang berharap laboratorium yang kami gunakan sesegera mungkin juga memberikan hasil kepada kami. Karena kami nggak punya kemampuan untuk meneliti kandungannya apa, JN lah, JS lah, atau apapun itu, ya kami nggak bisa mengidentifikasi itu, makanya kami bekerjasama dengan teman-teman di Malang sana, termasuk juga dengan labornya, bukan labor, laboratoriumnya, ya itu. Terus tadi apa ya yang terakhir? Foto-foto. Oh, ini soal video. Ya, ini soal enggak. Kalau video enggak. Foto. Begini. Yang disebut pintu ini yang disebut pintu terbuka itu cuma ini aja. Kecil. Ini masuk satu orang, ini masuk satu orang. Ya. Jadi apa? Ya. Idealnya cuma 2 orang aja. Ya. Kalau dengan 2 juga agak bisa, tapi ya informasinya dimensinya itu 75 cm lebarnya, tingginya 180. Tapi seharusnya seluruh ini bisa dibuka ya Pak. Bentar. Ini kan ada ini kan. Ini 75 sehingga yang dibuka karena 2 pintu ini yang dibuka. Ya 75 ini 150, terus ini ada tiang tengah ini. Ya, yang ini juga ada yang macet di sini juga. Terus yang 180 kata Afrika itu antara sini sama sini. Tingginya. Ini yang dibuka ke luar. Pintu ini secara keseluruhan ini sliding. Yang disebut nggak dibuka itu mungkin ini, sliding ini. Nah, sliding ini memang nggak pernah dibuka. Selalu yang dibuka cuma ini sama ini aja. Yang terbuka hanya pintu di 13 atau semua di pintu? Semua dibuka.
Nanti kami akan jelaskan. Oke ya, soal pintu itu. Nah ini ya, ini sama ini yang dibuka, ini enggak. Hah? Yang dibuka cuma yang kecil ini. Slidingnya enggak, secara keseluruhan ini enggak. Jadi pintunya totalnya yang warna biru itu adalah sliding door. Yang dibuka hanya 2 pintu, daun pintu aja itu. Jadi slidingnya tidak dibuka. Dari titik ini sampai titik ini itu lebarnya 2,7. Dari titik ini sampai titik ini lebarnya 2,7. Oke. Yang terbuka hanya titik sini sama titik ini. Ini 75, ini 75. Pak, di situ itu ada yang menjaganya, Pak? Di luar ada. Di luar ada. Bentar, saya jelasin ini. Kenapa banyak saksi yang mengatakan, ini terutama yang dari dalam ya, yang dari dalam mengatakan nggak bisa terlihat pintunya tertutup. Ya, beberapa saksi kunci yang kami dapatkan, yang mau masuk ke pintu 12, yang mau masuk ke pintu 13, itu memang sesek, sehingga karena itu kan tangganya curam gini. Nah itu kalau kita begini terus di depan kita ada apa? Ada orang, ya pintu yang kecil itu nggak akan terlihat. Yang terlihat cuma ini saja, ini saja. Ya dia memang nggak bergerak, tapi untuk melihat ini ya nggak kelihatan. Termasuk teman-teman coba lihat di TikToknya siapa nih? Itu terbuka. Jadi kalau captionnya ditulis tertutup itu terbuka. Lihat baik-baik. Hanya kecil di titik itu. Banyak hal, yang salah satunya adalah ini biar nggak ada perdebatan, ini pintunya tertutup atau terbuka. Termasuk juga kami menyusur di balik pintu ini pintu 3 ya. Ada satu pintu yang sebenarnya itu pintu 3 yang di publik itu ada kuncinya. Itu kami telusuri ini pintu 3 atau pintu berapa dan kenapa ini kok masih ada gemboknya dari luar. Ternyata itu pintu 3 bukan pintu 13. Ini biar nggak miss saja. Oke ya. Jadi memang kami ini contohnya ini. Ya. Jadi kalau ini masih curam di sini. Nah kalau masih curam di sini, orang di tribun sini melihat pintu ini, ya nggak akan kelihatan kalau banyak orang di sini. Ya karena yang kelihatan cuma ini, kalau ini nggak bergerak, banyak kecil ini nggak kelihatan. Makanya betul yang dikatakan banyak saksi bahwa pintunya tertutup itu, ya pengertiannya karena memang mereka nggak bisa melihat. Karena yang bisa melihat rata-rata jatuh menjadi korban. Rata-rata demikian. Kalau sliding door itu semua dibuka 2,7 meter panjang, mengapa yang dibuka hanya total 150 itu ada pertimbangannya, kenapa nggak dibuka semua sampai 2,7? Itu nanti di laporan akhir. Oke, itu nanti di laporan akhir. Nah terkait miras ya, keberadaan miras dan sebagainya, batu dan sebagainya begini. Kalau teman-teman melihat dengan jelas di video itu, yang dilempar-lempar itu pertama apa? Sepatu. Jadi kami juga menemukan banyak sepatu di lapangan. Nah itu kenapa kok dilempar itu? Karena panik. Karena kepanikan karena gas air mata itu. Yang gas air mata yang memang ke shuttle ban awalnya, terus habis itu merangsek ke tribun, bahkan nggak tribun bawah, tapi sampai ujung tribun ujung juga kami dapatkan. Nah itu yang membuat panik nggak karu-karuan ya, ada sepatu diambil sepatu dilempar. Jadi lemparan sepatu itu memperlihatkan kayak benda begitu, padahal itu sepatu. Kami juga heran ini kok banyak sepatu yang tertinggal di dalam stadion, ternyata itu lempar pakai sepatu. Kayak senjata untuk melawan sebenarnya. Ketidakberdayaan gitu sehingga sepatu yang dipakai.
Begitu. Nah, makanya kami sampai detik ini mengatakan bahwa pemicu dari jatuhnya banyak korban adalah gas air mata. Khususnya gas air mata yang ditembakkan kepada tribun. Di laporan akhir akan kami jelaskan titik krusial kenapa kok jatuh korban di pintu-pintu yang krusial itu. Kami punya dokumennya, kami punya videonya, kami menyebutnya itu video kunci atau video eksklusif. Kalau ditanya tadi, apakah di publik nggak ada? Kami pastikan sampai detik ini nggak ada. Soal miras, ya, ini soal miras ini. Yang pertama adalah soal miras yang 2 dus dan sebagainya itu kami juga konfirmasi. Ya, ini dipimpin Pak Gatot, waktu itu kami ketemu sama korban, pimpin Pak Gatot ketemu sama Dispora karena itu ketemunya di gedung Dispora. Ya. Intinya begini, itu bukan untuk diminum Pak, itu untuk sesuatu yang lain. Itu sudah dibawa 2 dus ya, dibawa sama lapor. Tapi kalau teman-teman Komnas HAM kepingin tahu yang lebih banyak, ini yang lebih banyak. Ayo, ditunjukin yang lebih banyak itu. Karena itu memang produk UMKM. Untuk sesuatu yang lain dan tidak untuk diminum. Oke, nanti detailnya kami jelaskan di laporan akhir. Dengan fotonya, dengan bukti-buktinya, kita sandingin bukti yang lain dan sebagainya. Nah, terus itu ditemukan botol gepeng di stadion juga, botol ya. Botol gepeng di stadion. Mereka bilang, minum aja kami nggak boleh pakai aqua, bukan gelas loh, aqua botol aja nggak boleh, apalagi kalau aqua plastik nggak boleh, apalagi botol kaca. Nah, kalau pipih itu kan botol kaca. Dia bilang begini nih, jawabannya analogis nih. Mau beli tiket aja harus parkir tiket. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam yang menyatakan temuan Komnas HAM terkait dengan tragedi Kanjuruhan ada beberapa poin, diantaranya investigasi sudah dilakukan persis H+1 atau sehari setelah kejadian di Kanjuruhan mulai tanggal 2 hingga 10 Oktober 2022 dengan temuan yakni adanya pada menit ke-14 hingga 20 menit pasca peluit panjang, kondisi Kanjuruhan ini terbilang masih dalam kondisi yang kondusif. Memang ada supporter yang masuk ke lapangan namun untuk memberikan semangat kepada para pemain Arema. Lalu kemudian dikatakan Komnas HAM bahwa pemicu utama dari kepanikan para supporter yaitu karena ditembakkannya gas air mata, dan berdasarkan video dan informasi yang didapatkan oleh Komnas HAM ada beberapa pintu yang dikatakan terbuka, yaitu pintu selebar 2,7 meter dengan sayap kiri sekitar 75 cm dan kanan 75 cm yang kemudian tidak dapat diakses oleh para supporter karena adanya desak-desakan dari para supporter sehingga banyak dari para peserta atau penonton yang tidak dapat melihat langsung pintu yang terbuka tersebut. Dan bukti-bukti terkait dengan senjata dan juga gas air mata ini juga telah diteliti dan dimasukkan ke dalam laboratorium untuk nantinya disampaikan hasilnya dalam keterangan resmi. Sementara besok Komnas HAM juga akan bertemu dengan sejumlah pihak mulai dari PT LIB, kemudian broadcaster, PSSI dan juga ahli olahraga terkait untuk mendalami kasus tragedi Kanjuruhan. Dan pemirsa, demikianlah breaking news Metro TV kali ini.